Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Sahabatku, sebelum kita memulai mengaji kitab Aqidatul Awam, marilah kita bersama-sama buka dengan doa pembuka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala mu'allifu As-Sayyid Ahmad Marzuqi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Pertemuan kali ini kita akan belajar mengaji kitab Aqidatul Awam Nadhum ke-43 dan 44. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Safiyatu Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah, lil mu'minina ummahatu mardiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyatun, dan ialah Siti Aisyah, wa Hafsatun, dan Siti Hafsah, wa Saudah, dan Siti Saudah, Sofiyatun, dan Siti Sofiyah, Maimunatun, dan Siti Maimunah, wa Romlatun, dan Siti Romlah, Hindun, dan Siti Hindun, wa Zainabun, dan Siti Zainab, kada ialah seperti Zainab, Juwairiyah, adapun Siti Juwairiyah, lil mu'minina, bagi tiap-tiap orang mukmin, ummahatu ialah menjadi beberapa ibu, mardiyah yang diridhoi. Maksud dari Nadhum ke-43 dan 44 kitab Aqidatul Awam ialah menjelaskan tentang nama-nama istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu Aisyah. Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah adalah satu-satunya istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih gadis pada saat dinikahi. Aisyah dinikahkan pada tahun 620 Masehi. Akad nikah diadakan di Mekah ketika sebelum
hijrah. Tetapi setelah wafatnya Khadijah dan setelah Muhammad menikah dengan Saudah. Upacara dilakukan oleh ayahnya Abu Bakar dengan mas kawin 400 dirham. Kemudian yang kedua, Hafsah. Hafsah binti Umar bin Khattab. Hafsah adalah seorang janda. Suami pertamanya Khunais bin Hudafah al-Sahmi yang meninggal dunia saat perang Badar. Ayahnya meminta Abu Bakar menikah dengan Hafsah, tetapi Abu Bakar tidak menyatakan persetujuan apapun dan Umar mengadu kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengambil Hafsah sebagai istri. Hafsah meninggal pada 45 Hijriyah. Kemudian yang ketiga, Saudah, yaitu Saudah binti Zam'ah. Nabi menikah dengan Saudah setelah Khadijah wafat dalam bulan itu juga. Saudah adalah seorang janda tua. Suami pertamanya ialah Al-Sakron binti Amr. Saudah dan suaminya Al-Sakron adalah di antara mereka yang pernah berhijrah ke Habsah. Saat suaminya meninggal dunia setelah pulang dari Habsah, maka Rasulullah telah mengambilnya menjadi istri untuk memberi perlindungan kepadanya dan memberi penghargaan yang tinggi kepada suaminya Saudah. Kemudian selanjutnya Sofiyah binti Huyai. Sofiyah adalah anak dari Huyai, ketua suku Bani Nadir yang berdiam di sekitar Madinah. Dalam perang Khaybar, Sofiyah dan suaminya yaitu Kinanah bin Al-Rabi telah tertawan. Dalam satu perundingan setelah dibebaskan, Sofiyah memilih untuk menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab wafat tahun 50 Hijriyah. Selanjutnya yaitu Maimunah. Maimunah binti Al-Haris. Maimunah binti Al-Haris bin Hazan bin Bujair bin Al-Haram bin Ruwaibah bin Abdullah bin Hilal bin Amir bin Sa'a binti Muawiyah, bibi dari Khalid bin Walid dan Abdullah bin Abbas. Rasulullah SAW menikah dengan Maimunah di tempat yang bernama Sarif, yaitu suatu tempat mata air yang berada 9 mil dari kota Mekah. Ia adalah wanita terakhir yang dinikahi oleh Muhammad. Maimunah wafat di Sarif pada tahun 63 Hijriah. Kemudian Romlah binti Abu Sufyan atau Ummu Habibah. Ummu Habibah adalah seorang janda. Suami pertamanya yaitu Ubaidillah bin Jahsin al-Asyadi. Ummu Habibah dan suaminya Ubaidullah pernah berhijrah ke Habsah. Ubaidullah meninggal dunia ketika dirantau dan Ummu Habibah yang berada di Habsah kehilangan tempat bergantung. Selanjutnya yaitu Hindun binti Abi Umayyah atau disebut dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah seorang janda, mempunyai 4 anak dengan suami pertama yaitu Abdullah bin Abdul al-Ashad. Suaminya syahid dalam perang Uhud dan saudara sepupunya turut syahid pula dalam perang itu. Lalu Nabi Muhammad
melamarnya. Awalnya lamaran ditolak karena menyadari usia tuanya. Alasan umur turut digunakan ketika menolak lamaran Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Lamaran kedua Nabi diterima dengan mas kawin sebuah tilam, mangkok, dan sebuah pangisar tepung. Kemudian Zainab binti Jahsy. Zainab merupakan istri Zaid bin Harisah yang pernah menjadi budak dan kemudian menjadi anak angkat Nabi Muhammad SAW setelah dimerdekakan. Hubungan suami istri antara Zainab dan Zaid tidak bahagia karena Zaid dari keturunan mulia, tidak mudah patuh dan tidak setaraf dengan Zaid. Zaid telah menceraikannya walaupun telah dinasihati oleh Nabi Muhammad SAW. Upacara pernikahan dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muthalib dengan mas kawin 400 dirham, dibayar bagi pihak Nabi Muhammad SAW. Kemudian Juwairiyah binti Al-Haris. Ayah Juwairiyah adalah ketua kelompok Bani Mustalik yang telah mengumpulkan bala tentaranya untuk memerangi Nabi Muhammad SAW dalam perang Al-Muraisi. Setelah Bani Al-Mustalik tewas dan Barrah atau Juwairiyah ditawan oleh Thabit bin Qais, Thabit hendak dimuktabah dengan 9 tahil emas dan Juwairiyah pun mengadu kepada Nabi. Rasulullah bersedia membayar mukatabah tersebut, kemudian menikahinya. Kesembilan istri tersebut setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW berstatus sebagai ummahatul mukminin atau ibunya kaum mukminin sebagai penghormatan terhadap mereka. Oleh karena kedudukannya yang mulia, lalu mereka diharamkan menikah dengan lelaki lainnya. Itulah tadi penjelasan dari Nadhom ke-43 dan 44. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Faqir ilallah mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya karena kesalahan adalah murni dari saya sendiri dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.